Kenapa sih saya punya masalah silih berganti, sementara teman-teman saya kok hidupnya enak-enak aja gitu ya. Sementara saya diproses terus sama Tuhan, kapan selesainya gitu ya. Nah, pertama gini, kita harus belajar untuk tidak banding-bandingkan diri sama orang lain. Itu pertama. Semua dari kita punya porsi masing-masing. Semua dari kita punya tingkat kedewasaan rohani masing-masing. Semuanya punya pengalaman sama Tuhan masing-masing. Punya proses juga masing-masing. Tetapi menyembah Bapa yang sama, Bapa yang satu. Biasanya di Matius 7 ya dikatakan ada jalan yang sempit yang menuju kepada kehidupan, tetapi sedikit orang yang mau mendapatinya. Maksudnya gini, ada jalan yang sempit tetapi nggak banyak orang yang mau masuk ke situ. Contohnya gini, misalnya saya tinggal di kota Jakarta, jadi kita punya istilah jalan tikus ya. Saya nggak tahu kalau di kota lain mungkin sama juga ya istilahnya ya. Kalau diarahkan sama Google, kemudian macet, diarahkan ke jalan-jalan sempit. Wah, saya juga nggak suka di jalan sempit. Terus terang nggak suka. Kenapa? Karena saya di situ harus pelan-pelan. Saya harus belajar sabar pertama. Yang kedua, saya harus belajar hati-hati. Kalau saya ngebut di jalan-jalan sempit, bisa nabrak ayam, nabrak anak kecil, nabrak motor, nabrak pedagang. Sempit jalannya, udah gitu rame kan di kota Jakarta. Jadi di situ saya belajar sabar, saya belajar hati-hati. Nah, pernah nih satu hari, ya saya ada di ujung jalan yang sempit, 200 meter lagi tuh jalan raya. Dan saya begini dong lihatnya. Wow, jalan raya. Wah, enak banget tuh. Di situ lancar soalnya. Tiba-tiba di depan saya ada motor yang parkir sembarangan. Dan saya nggak bisa ngelewatin. Karena jalan sudah cukup sempit lah. Mereka harus manggil orangnya dari dalam rumah. Karena mobil saya nggak bisa lewat. Di situ saya betul-betul belajar untuk mengatasi perasaan dan pikiran saya yang udah sebel sebenarnya. Karena apa? Saya ngelihat 200 meter lagi tuh jalan raya yang jalannya enak banget gitu loh. Orang pada lancar di situ. Saya pengen buru-buru di situ. Di dalam jalan yang sempit tuh gini loh. Kita diajar untuk sabar. Kita diajar untuk hati-hati. Kita diajar untuk tidak banding-bandingkan diri sama yang ada di jalan raya. Kecelakaan yang paling terjadi paling sering itu terjadi di dalam jalan tol. Kenapa? Kalau jalan tol orangnya ngebut-ngebut, nggak hati-hati, banyak yang nggak sabar, bahkan sering banget masuk ke dalam bahu jalan. Masuk ke bahu jalan, dan udah gitu biasanya orang yang masuk ke bahu jalan kan paling ngebut. Karena dia mau mendahului yang lain-lain dan dia tahu dia salah. Makanya dia buru-buru, karena dia tahu dia salah gitu kan. Dan itu yang bahaya. Saya pernah nih bayangkan ya, beberapa bulan yang lalu sampai bilang sama istri saya, ada 2 jenis mobil loh yang sering masuk ke bahu jalan. Saya nggak mau sebut namanya apa. Bapak Ibu nanti tinggal berdoa aja ya, tanya sama Tuhan, kira-kira apa yang dimaksudkan sama dia ya. Ada 2 jenis mobil ini yang sering kali masuk bahu jalan. Dan saya ngomong sama istri saya, pertama dia nggak percaya, karena kita setiap bulan ke Bandung ngunjungin mertua. Bener loh, waktu sampai di tol Pasteur, dia bilang, kamu bener banget, 85% yang masuk bahu jalan 2 jenis mobil ini katanya. Saya nggak tahu juga kenapa. Saya nggak tahu kenapa, tetapi itu bahaya. Yang penting itu bahaya. Gitu loh, Bapak Ibu harus mengerti bahwa bahu jalan itu emergency. Banyak orang yang terjadi emergency di dalam mobilnya, dia tiba-tiba ban pecah, serangan jantung, anak kecilnya mau buang air kecil, dan lain sebagainya. Ketika mereka menepi ke bahu jalan, mereka biasanya nggak lihat kaca spion. Mereka main nepi aja karena mereka pikir itu kosong. Mereka nggak sadar di belakangnya ada mobil yang sedang ngebut. Terjadilah kecelakaan fatal. Itu yang terjadi di dalam jalan tol, di dalam jalan yang sempit. Kita belajar sabar, kita belajar hati-hati, kita belajar untuk tidak banding-bandingkan diri sama orang lain. Nah, di dalam kehidupan juga begitu. Makanya di Alkitab dikatakan sedikit orang yang mau masuk ke dalam jalan yang sempit. Maksudnya gak banyak orang mau diproses. Jadi proses di dalam Tuhan itu jangan dianggap atau diukur dengan kok lama sih, kok begini sih. Ingat, ketika kita ditanam, ditanam di tepi aliran air, ditanam itu makin lama itu berarti siap-siap bangunannya akan makin tinggi. Ya kan? Justru kita harus berbahagia. Prosesnya lama berarti kita mau dibawa tinggi sama Tuhan. Ada gedung di Jakarta saat ini namanya Autograph Tower kalau nggak salah ya. Tingginya itu 380-an meter. Gedung tertinggi di Indonesia. Waktu sedang dibangun, saya nggak pernah lupa. Saya bilang sama istri saya, karena kita sering lewat di situ, kok nggak keluar lantai satunya ya? Ternyata memang waktu ditanya, saya ngobrol sama teman-teman arsitek, Bill, itu gedung-gedung paling tinggi. Jadi berarti bangunan dasarnya, fondasi dasarnya, itu dibangunnya lama banget ke dalam. Kalau lihat deh, nonton di YouTube Burj Khalifa, yang ada di 828 meter tuh saya ingat, di Dubai, gedung tertinggi di dunia. Itu bangun fondasi lama banget. Jadi ketika kita sedang ditanam, kan dikatakan begini, engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berbuah pada musimnya, daunnya tidak akan layu, apapun yang diperbuatnya berhasil. Kita suka dengan ayat itu gara-gara ada kata terakhirnya, apapun yang diperbuat berhasil. Kita lupa kita sedang ditanam, gitu loh. Dan sedang ditanam itu berarti apa? Kita sedang ditanam, jangan mencabut diri kita dari proses ditanam. Dan makin lama dibangun ke bawah itu berarti siap-siap akan jadi gedung yang sangat tinggi ke atas. Gitu loh. Jadi jangan banding-bandingin sama orang lain. Sekali lagi Yakobus mengatakan apa? Berbahagialah apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan artinya trials, artinya ujian, artinya perasmos. Perasmos artinya pengalaman dengan Tuhan. Jadi kalau lagi masuk ke dalam sebuah proses, itu kesempatan kita ngalamin Tuhan. Kesempatan kita siap-siap
Karena nanti kita akan dibangun tinggi. Kalau sudah tinggi, ketika nanti ada badai, kita tidak akan jatuh. Ketika ada sebuah pujian, kita tidak akan sombong. Karena kuat, bawahnya udah kuat. Kira-kira begitu. Oke? So, tersenyumlah ketika terjadi sebuah proses. God bless you.